Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Down syndrome adalah sudah disampaikan adalah kelainan genetik, terutama di kromosom yang di kromosom 21 terjadi penambahan menjadi 3, seharusnya cuma 2, dan ini berlaku seumur hidup ya. Down syndrome seumur hidup dan berkembang dari sejak bayi atau sejak dalam kandungan sampai dengan seumur hidup. Dan tentunya karena kelainan ini mengaruhi perkembangan fisik yang normal dan menyebabkan sampai ke arah kesulitan belajar. Makanya tadi digabung dengan retardasi mental atau masalah kesulitan belajar karena faktor kognitif ya, seperti itu. Sebagian besar anak-anak dengan Down syndrome mencapai tonggak perkembangan, tetapi pada sebagian yang lain lebih lambat. Jadi sebenarnya dalam usia yang sama, mungkin anak Down syndrome di usia 6 tahun, di anak-anak yang normal mungkin sudah bisa sampai menuju persiapan akademik, tetapi mungkin anak Down syndrome dengan usia 6 tahun masih seperti anak usia 3-4 tahun, seperti itu. Dan kromosom 21 ini yang ekstra tadi menyebabkan keterlambatan perkembangan dan perubahan karakteristik fitur fisiknya pada individu dengan Down syndrome. Ada di slide saya, mungkin saya lanjut dengan slide berikutnya. Jadi untuk matanya agak mengecil, turun, dan agak miring ke atas karena ada strabismus ya. Strabismus itu artinya jereng. Terus juga mulutnya kecil sehingga menyebabkan lidah terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Terus juga ada bagian belakang kepala yang agak datar. Juga hidung terlihat, mungkin kalau kata orang Indonesia itu pesek ya. Jadi agak datar, hidungnya tidak meninggi. Terus juga adanya kelenturan di bagian tubuh tertentu. Jadi terlihat lebih fleksibel dibandingkan anak-anak pada umumnya. Dan juga ada broad hands. Jadi ada tangan yang agak melebar, terus ada telinga yang kecil, dan juga biasanya lahir dengan berat badannya lebih kecil ya, lebih rendah dibandingkan bayi-bayi pada umumnya. Dan juga perawakannya biasanya lebih pendek dibandingkan anak-anak umumnya. Slide selanjutnya. Nah, tadi Dr. Risa juga sudah sampaikan bahwa terjadi komplikasi kesehatan lainnya. Nah, ini juga menjadi PR bersama para orang tua dengan Down syndrome. Ya, nanti dengan kami juga bahwa akan juga biasanya ada terjadi komplikasi terhadap jantung, masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah tiroid, dan juga adanya kekebalan yang buruk menyebabkan resiko infeksi. Dan juga ada masalah sistem pencernaan. Dan tadi seperti yang Dr. Risa sampaikan, terjadi awitan dini demensia. Jadi akan terjadi demensia biasanya 20 sampai 30 tahun lebih awal. Tadi sudah disebutkan bahkan di usia 50 sudah mulai ada demensia. Ini slide. Sampai saat ini penyebab lahir Down syndrome saat ini tidak diketahui dan tidak ada yang bisa untuk mencegah terjadinya masalah kromosom tersebut. Tapi yang paling penting adalah mungkin lebih faktor resiko tadi yang sudah disampaikan, yaitu di mana usia seorang wanita yang melahirkan. Jadi semakin tua atau semakin usia wanitanya semakin tua, resiko tinggi mengalami bayi dengan Down syndrome. Oke, lanjut. Nah, tadi saya mau pisahkan sedikit mengenai definisi retardasi mental. Dan berikutnya, pada umumnya retardasi mental itu disebut disabilitas intelektual atau intellectual disability, yaitu gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi yang di bawah rata-rata. Orang-orang dengan retardasi mental mempelajari kemampuan baru, tapi dia lebih lambat memahaminya. Dan biasanya intelijensi ini diukur dengan menggunakan skor IQ ya. Dibagi, dokter saya tadi sampai sedang, saya mungkin sedikit ada beratnya, karena sebenarnya IQ yang dikatakan retardasi mental itu dari mulai IQ 70 ke bawah. Jadi IQ yang disebut retardasi mental ringan, yaitu 50 sampai 70, sedang itu 25 sampai 50, dan berat itu 0 sampai 25. Sedikit preview, biasanya kami mengklasifikasikannya kalau ringan ini dianggap dari terapis itu adalah mampu didik. Jadi bisa dikatakan anak-anak dengan Down syndrome yang memiliki IQ di bawah 70 sampai dengan 50 tadi bisa melakukan aktivitas akademik sampai dengan maksimal seperti anak kelas 6 SD. Sementara kalau yang MR sedang atau IQ-nya 25 sampai 50 itu biasanya kita sebutnya mampu latih. Kalaupun memang mengikuti fase akademik mungkin sampai kelas 2 SD. Sementara yang IQ berat, retardasi berat itu IQ-nya 0 sampai 25, biasanya disebutnya mampu rawat dan kita lebih memaksimalkan kemampuan ADL.
Oke, seperti itu. Lanjut slide-nya. Nah, gejala-gejala yang mungkin perlu diketahui untuk retardasi mental sendiri sebenarnya nggak semua retardasi mental sama dengan Down syndrome ya. Ada juga beberapa gejala retardasi mental yang tidak disertai dengan masalah Down syndrome. Jadi retardasi mental biasanya diketahui sejak kecil ya, sejak fase pertumbuhan dan perkembangan, dan biasanya mengalami keterlambatan. Jadi kalau bahasa terapis itu ada namanya red flag gitu ya. Jadi maksudnya ada bendera merah, ada bendera putih, kapan waktunya kita disebut terlambat atau tidak. Dan kesulitan dalam memahami sesuatu, biasanya ada masalah juga dengan komunikasi, atau mungkin lebih lanjutnya juga saat menulis dia terlihat lebih sulit. Terus juga ketika melakukan keterampilan atau melakukan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dia belum bisa, kesulitan menangkap pelajaran, sosialisasi, berbicara dan menggunakan bahasa yang belum optimal. Jadi kalau secara perilaku biasanya ada beberapa gejala yang khas, seperti misalnya saat duduk sering berputar-putar, tidak menunjukkan ide untuk melakukan aktivitas bertujuan, duduk berdiri, merangkak, atau bahkan bisa jadi ada masalah terlambat berjalan. Ada juga yang memiliki gangguan dalam berbicara. Makanya sebenarnya kalau melihat 2 tahun terakhir dengan masa pandemi ini, perkembangan anak ini menjadi salah satu sorotan utama karena ada beberapa anak yang memang secara umum juga mengalami keterlambatan, walaupun mungkin bukan langsung ke retardasi mental ya dok ya, tapi mungkin nanti bisa dilihat secara umum apakah masalah lainnya juga mempengaruhi atau kurang stimulasi. Dan biasanya juga anak dengan masalah retardasi mental itu lamban dalam mempelajari sesuatu yang sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, atau mungkin makan. Mereka masih sulit untuk melakukan keterampilan itu secara mandiri. Atau juga berhubungan dengan memori, kesulitan mengingat barang, kesulitan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Atau juga ada tantrum, biasanya ketika tidak bisa menyelesaikan masalah atau tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan, larinya ke tantrum seperti itu. Dan juga kesulitan dalam diskusi ya tentunya ya, dalam menyelesaikan masalah atau tidak bisa melakukan pola pikir secara logis. Nah, saya sebagai okupasi terapis beserta tim di Rumah Sakit Jiwa 1 Herjan berusaha melakukan intervensi yang berhubungan dengan melalui penilaian ya tentunya. Jadi jenis dan tingkat keparahan gejala akan bervariasi di antara individu dengan sindrom Down atau Down syndrome dan retardasi mental. Dan semua program intervensi ini akan disesuaikan dengan individu dan kebutuhan mereka. Jadi tidak dibikin sama semuanya ya. Jadi memang sifatnya individual. Saat terapi okupasi sesi terapi okupasi biasanya berfokus pada kemampuan individu untuk menyelesaikan keterampilan dan juga tujuan utamanya adalah memungkinkan kemandirian. Nah, ini adalah keterampilan yang akan dinilai oleh seorang okupasi terapi. Yang pertama adalah perawatan diri. Perawatan diri meliputi makan, berpakaian, mandi, toileting. Ini juga merupakan masalah yang sebagian besar dimiliki oleh anak-anak dengan Down syndrome dan retardasi mental. Dan juga ada aktivitas yang berhubungan dengan keterampilan motorik halus atau fine motor terkait dengan memegang, bahkan nanti arahnya mungkin ke arah sekolah menulis seperti itu ya. Dan juga gross motor. Gross motor ini adalah motorik kasar, bisa berhubungan dengan lari, lompat, berjalan, naik tangga, dan lain sebagainya, banyak hal ya. Terus play and leisure. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jadi bagaimana anak-anak tersebut bisa bermain dan bisa menghabiskan waktu luang mereka. Kadang-kadang untuk ide bermainnya saja mungkin mereka masih belum optimal, jadi tidak bisa mengeksplor kemampuan bermain. Dan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Dokter Lisa, ada masalah feeding ya, masalah makan atau menelan. Jadi bisa jadi ada masalah juga dengan pertumbuhan ya, dengan berat badan yang rendah tadi. Dan juga berhubungan dengan keterampilan dalam sekolah seperti tadi menulis, menggambar, memotong, berhitung dan seterusnya. Dan juga pastinya ada masalah dengan sensory development. Jadi perkembangan sensorinya juga akan mengalami keterlambatan biasanya. Oke, next. Nah, okupasi terapis dapat membantu individu dengan Down syndrome dan retardasi mental dengan memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Jadi keywordnya adalah buat mereka memecah tugas ataupun aktivitas menjadi step by step yang lebih kecil dan lebih sederhana, dan kemudian mengajari mereka cara menyelesaikan setiap tugas langkah demi langkah. Nah, terapi okupasi juga dapat memberikan bantuan
dan adaptasi yang tepat untuk membantu penyelesaian keterampilan. Terkadang mungkin dengan adanya keterbatasan atau tidak optimalan dalam faktor fisik, misalnya perlu melakukan aktivitas menggunakan kursi yang memang adaptif, bisa duduk tegak, atau mungkin memerlukan alat bantu nulis seperti pinch grip gitu ya, untuk bisa membantu dia menulis dengan tekanan yang kuat. Dan banyak hal lain yang bisa kita jadikan salah satu saran untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi selain masalah tadi kognitif, juga ada masalah fisiknya juga. Kita bisa berkolaborasi tadi dengan fisioterapi untuk membantu penderita Down syndrome, sehingga penting di awal terapi itu untuk memperkuat postur yang baik. Nah, untuk selanjutnya ketika fase usianya sudah semakin besar dan masuk ke usia sekolah gitu ya, biasanya okupasi terapis akan bekerja sama dengan orang tua atau pengasuh dan juga staf pendidikan. Dalam hal ini, RSJ Suatu Harja sudah memiliki pelayanan daycare, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dia, di mana di area tersebut anak-anak sudah mulai berada dalam fase kelompok gitu ya, di mana di situ akan diajarkan teknik dan strategi untuk membantu anak-anak mencapai potensi mereka dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. OT juga bagian dari daycare, juga akan bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya dalam tim multidisiplin untuk memastikan bahwa individu dengan Down syndrome dapat menjadi mandiri. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya orang tua juga menjadi lebih tenang ketika nanti semakin besar usia anaknya. Orang tua juga bisa istilahnya memberikan peran bahwa anaknya bisa melakukan itu sendiri, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi sebagian besar sebenarnya bisa dilatih untuk bisa mandiri. Harapannya ya. Terapi okupasi pada anak diperlukan bagi yang memiliki masalah fisik tadi ya. Tadi ada masalah fisik, sensorik ataupun kognitif. Dan ini balik lagi tadi tujuan utamanya untuk kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya. Nah, manfaatnya tentu tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting adalah memperbaiki kualitas hidup ya, quality of life. Jadi tidak hanya pada saat di rumah sakit atau di tempat terapi, tapi di rumah ataupun di sekolah. Dan ini tentunya bisa membantu agar anak juga bisa lebih mandiri dalam meningkatkan kemampuan hidupnya. Jadi bisa misalnya OT melatih untuk merawat diri sendiri atau self-care tadi seperti toilet training, bagaimana caranya menyampaikan keinginan untuk buang air kecil, buang air besarnya dengan verbal yang mungkin belum optimal, atau bisa dengan menggunakan non-verbal, atau bisa menggunakan adaptive assistive devices ya, menggunakan alat bantu, dan seterusnya. Bagaimana seorang anak bisa memakai baju, bisa mengerti baju depan, belakang seperti apa, terus kanan dan kiri seperti apa, terbalik apa enggak, mengancingkan, dan seterusnya, bisa dilatih oleh OT. Terus menggosok gigi, mereka juga bisa menggunakan alat-alat dalam menggosok gigi, menyisir rambut, dan seterusnya. Dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan, meningkatkan kemampuan motorik halus, berhubungan juga untuk ke arah sekolah ya, memegang pensil atau memotong sesuatu, menggunting, dan seterusnya. Terus kemampuan motorik kasar, misalnya berjalan di area yang lebih rata dan lebih menanjak dan menurun, atau bahkan melompat dan naik sepeda. Dan juga yang juga nggak kalah pentingnya adalah berhubungan dengan kemampuan persepsi atau kognitif, seperti membedakan warna, bentuk, ukuran, besar, kecil, dan juga yang berhubungan dengan sensori, kepekaan terhadap tubuh sendiri dan hubungannya antara anggota tubuh yang lain. Misalnya rambut menempel pada kepala atau tangan, bagaimana dia bisa mengunci rambut, bagaimana dia bisa tahu ada benda yang menempel dalam tubuhnya, bagaimana dia bisa adaptif terhadap benda-benda yang dipakai sehari-hari, jadi tidak avoiding ya, tidak menghindar, itu juga bisa diajarkan oleh okupasi terapi. Oke, slide berikutnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua layanan okupasi terapi tentunya melalui prosedur rujukan dari dokter, psikiater anak, lalu akan dievaluasi bersifat individual, evaluasinya dilihat riwayatnya dan seterusnya, dan bagaimana kemampuan dia pada saat itu, lalu akan dilakukan perencanaan dan intervensi, kira-kira misalnya datang dalam usia 11 tahun, tentunya akan berbeda programnya pada saat anak datang di usia 3 tahun misalnya. Nah, ini juga fenomena yang terjadi di rumah sakit jiwa ini banyak ragamnya ya Bu ya. Jadi ada beberapa kasus yang sudah datang di usia di atas 8 tahun, yang mungkin kalau secara masa keemasannya sudah lewat, tapi mau bagaimanapun kita tetap terima karena kita kan anak dan remaja ya, maksimal 19. Nah, di dalam hal ini mungkin sedikit saya kasih info, kalau di Rumah Sakit Jiwa Suarto Harja, layanan daycare dan layanan poli memang
dibagi menjadi 2 area, di mana disesuaikan berdasarkan usia ya Bu ya. Ada usia 0 sampai 8 sama maksimal 9 ini di area poli ya. Tapi untuk di atas 9 tahun di mana anak-anak sudah mulai aktivitas sekolah, sudah mulai bisa berinteraksi dengan kelompok, kita bisa arahkan untuk mengikuti aktivitas di daycare. Nah, setelah itu nanti setelah dilakukan perencanaan dan intervensi, setiap bulannya sebelum ke dokter atau mungkin maksimal 3 sampai 6 bulan akan dilakukan evaluasi oleh dokter apakah masih tetap berada di dalam terapi atau sudah masuk ke layanan daycare dan naik kelas. Dan kadang-kadang ini juga fase yang lumayan berat buat para orang tua. Biasanya orang tua agak kurang insecure gitu ya ketika harus lepas dari terapi dan memasuki dunia daycare, mereka agak-agak khawatir gitu. Tanya Bu Rini nanti di sana akan gimana, apa yang dilakukan? Justru itu bagus sekali karena di sana akan lebih mandiri. Saya bilang mereka harus bisa sosialisasi dan seterusnya. Nanti biar Bu Dia yang akan jelaskan program-programnya. Oke, next. Pelayanan-pelayanan di OT ada pelayanan sensori integrasi, ada ada aktivitas sensori tentunya, juga beberapa aktivitas sensori misalnya berhubungan dengan komponen sensori, ada keseimbangan, ada aktivitas gerak, ada aktivitas berhubungan dengan perabaan. Banyak klien-klien dengan Down syndrome yang juga mengalami masalah sensory problem yang nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas sehari-harinya. Jadi avoiding terhadap sesuatu yang dia nggak nyaman, menolak ketika diberikan aktivitas itu pasti ada, bahkan sampai tantrum pun masih ada ya di fase awal. Oke, next, pelayanan selanjutnya ada terapi individu atau terapi perilaku. Ketika misalnya ada masalah dengan perilaku, tidak sedikit kita memberikan sebuah metode modifikasi perilaku supaya anak bisa patuh dan mengikuti instruksi. Walaupun tentu butuh waktu dan proses ya. Lanjut. Juga ada bermain ya. Tentunya kalau masuk ke ruang SI atau ruang terapi okupasi kesannya kayak playground ya dok. Karena semuanya ada banyak mainan, berwarna-warni, dan itu membuat anak menganggap itu bermain. Jadi itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk anak-anak dengan untuk bisa masuk atau untuk bisa mengikuti terapi yang diberikan. Atau juga mengkombinasikan neurodevelopmental terapi. Jadi berhubungan dengan tadi masalah fisik ini juga dilakukan oleh fisioterapi ya, bagaimana melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penguatan otot sekaligus juga melatih keterampilan. Karena kadang-kadang ya tadi yang seperti disampaikan di awal bahwa untuk mendapatkan kemampuan ataupun keterampilan yang mencapai keterampilan tersebut butuh proses dan itu harus diajarkan secara bertahap. Oke, next. Tadi Dr. Isa juga sudah sampaikan, saya mungkin sedikit mengulang bahwa kunci dari pelaksanaan terapi okupasi adanya konsistensi. Jadi bahkan di kita memang sudah diberlakukan ya kalau tidak datang 3 kali berturut-turut tidak bisa lanjut karena memang konsistensi itu penting. Jadi harus teratur, harus konsisten dan juga harus berkelanjutan. Jadi programnya tiap bulan, tiap tahun harus ada kenaikan ya, tidak boleh menetap, ada progresnya. Jadi usianya semakin besar, harusnya kebutuhannya juga semakin banyak, dan keterampilan apa yang sudah dimiliki ini terus dievaluasi. Dan juga tadi yang dokter sampaikan adalah kolaborasi. Jadi kita kolaboratif, kita ada tim terapis, di daycare juga ada timnya, jadi kita bagaimana caranya membuat pasien itu lebih meningkat kemampuannya. Walaupun mungkin nanti bisa dilihat dari mungkin standar IQ-nya sedang gitu ya, atau standar IQ-nya ringan, tapi tentunya keterampilan tetap harus diasah ya, bukan hanya sekadar dari tes IQ-nya saja gitu. Tentunya perlu ada kolaborasi dan juga adalah konsekuen. Artinya keluarga harus mau bekerja sama dengan profesi lain dan juga melakukan aktivitas di rumah dan memberikan arahan kepada anak-anaknya. Oke, slide lagi. Nah, cara memberikan aktivitas di rumah, nah ini yang seringkali mungkin saya melakukan penekanan di slide ini. Jadi kadang-kadang anak ketika di ruang terapi terlihat mau, terlihat patuh, tapi ketika di rumah dia bisa seenaknya, itu sering banget terjadi. Jadi kadang-kadang faktor orang tua juga mempengaruhi, tidak tega, tidak bisa membuat anak itu melakukan sendiri, nggak mau kelamaan, nggak mau berantakan, itu menjadi salah satu masalah yang sering yang diceritakan oleh orang tua kepada kami. Jadi bisa jadi kita memberikan jadwal untuk aktivitas sehari-hari. Dan jadwal tersebut harus bersifat visual supaya anaknya mengingatnya mudah. Jadi harus ada gambar untuk jadwal secara visual, ditempel di tembok atau ditaruh di tempat yang gampang dilihat. Nah, terus ucapkan apa aktivitas yang mau dilakukan secara padat, singkat, dan jelas. Jadi tidak perlu kalimat panjang, misalnya mandi.
cukup tulis mandi terus ditambahkan dengan visual gambar orang mandi gitu. Mungkin dia belum bisa berpikir abstrak mandi itu seperti apa, kalau gambar ada orang mandi buka baju mungkin dia lebih ingat. Terus buatlah SOP itu kayak prosedur atau tahapan aktivitas untuk melakukan. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Memang harus agak ada energinya harus keluar dulu ya untuk para orang tua, karena pasien-pasien dengan Down syndrome ini perlu habitual. Jadi ketika aktivitas itu dilakukan berulang-ulang, baru dia akan cepat mengingatnya. Dan ketika sudah diingat, dia akan terus nempel gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada tahapan yang sama, itu rasanya akan cepat lupa. Dia besok berubah lagi tahapannya, jangan lupa. Makanya perlu adanya tadi berupa gambar ataupun SOP yang selalu sama, sehingga anak-anak lebih mudah mengingatnya. Terus saya juga memperkenalkan ada namanya zona. Jadi zona di Down syndrome ini ada zona di mana zona hijau tuh dia sudah bisa semua aktivitas yang dia lakukan. Dia zona hijau. Kalau zona kuning adalah dia bisa tapi perlu dibantu. Sementara zona merah adalah aktivitas yang sama sekali dia tidak bisa lakukan. Nah, untuk zona-zona ini sebenarnya bisa kita tingkatkan kemampuannya masuk ke zona hijau. Itu tergantung bagaimana kerjasama kita antara orang tua, profesi, para terapis, dan ABK-nya itu sendiri untuk memberikan efektivitas terhadap kemandirian anak. Jadi jangan sampai anaknya nggak maju bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya nggak mau memberikan dorongan gitu, nggak tega, dia udah kayak seperti itu. Jadi memang ini perlu dimaksimalkan. Oke, itu salah satu program dalam pelayanan Down syndrome di Rumah Sakit Jiwa Sukoharjo. Saya sebagai okupasi terapis, terima kasih atas kesempatannya.